Jika ilmu tanpa takwa dan adab adalah mulia, maka iblis pun mulia. Jikalau ibadah berhasil merasukkan nilai-nilai adabnya ke hati manusia, niscaya takkan ada Ibnu Muljam yang bertahajud di malam hari, puasa di siang hari, dan membunuh Sayyidina Ali di suatu hari. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khalifah Rasyidin yang terakhir atau pemimpin Islam setelah wafatnya Rasulullah. Sayyidina Ali adalah sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Ayah Sayyidina Ali yaitu Abi Thalib adalah paman Rasulullah. Sayyidina Ali yang bernama Haidar ini lahir di Mekah pada 13 Rajab 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sejak lahir, Sayyidina Ali sudah ikut dan diasuh Rasulullah. Nabi Muhammad jugalah yang menyematkan nama Ali padanya. Kepribadian Sayyidina Ali dikenal sangat sopan dan cerdas. Rasulullah bahkan memberi julukan Ali bin Abi Thalib, pintu gerbang pengetahuan Islam. Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah gerbangnya. Rasulullah juga menyandingkan Sayyidina Ali dengan Nabi terdahulu. Tiada pemuda sehebat Ali. Jika kalian ingin tahu ilmu Adam, kesolehanmu, kesetiaan Ibrahim, pelayanan Isa, maka lihatlah kecemerlangan Ali. Ali bin Abi Thalib telah masuk Islam sejak ia masih kecil. Bahkan Sayyidina Ali tergolong dalam as-sabiqul awwalun atau yang disebut orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Setelah pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat Rasulullah mendekati Sayyidina Ali, memintanya untuk menjadi khalifah. Namun Sayyidina Ali menolak tanggung jawab besar tersebut terlebih dahulu dan memberikan saran untuk menjadikan dirinya sebagai penasehat. Walau akhirnya ia memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke hadapan publik muslim di Masjid Nabawi. Alhasil, mayoritas sahabat di Madinah menganggap Sayyidina Ali sebagai orang yang paling cocok untuk menjadi khalifah. Pada tanggal 25 Zulhijjah 35 Hijriah, sumpah setia diucapkan oleh Sayyidina Ali sebagai khalifah keempat. Beberapa masalah dihadapi khalifah baru ketika Sayyidina Ali mengambil alih kekuasaan. Ia harus membangun perdamaian dan memperbaiki situasi politik yang memburuk. Dia perlu mengambil tindakan terhadap para pembunuh Sayyidina Utsman. Penyebab utama dari masalah tersebut adalah Partai Sabit yang didukung oleh budak-budak yang disakiti dan penduduk desa. Sang pintu ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah suatu ketika didemo secara pribadi oleh rakyatnya. Dulu di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, kondisi negara ini stabil. Kini daerah engkau menjadi pemimpin, kondisinya tidak stabil. Sayyidina Ali tersenyum lalu berkata, pada masa beliau bertiga yang dipimpin orang-orang macam aku, sedangkan sekarang ini yang kupimpin adalah orang-orang macam kamu. Beda zaman, beda tindakan, beda era, beda pula reaksi atas sebuah kejadian. Dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah, karya Profesor Dr. Abdus Syafi Muhammad Abdul Latif, dikisahkan bagaimana wafatnya Sayyidina Ali akibat tepasan pedang dari Ibnu Muljam. Ibnu Muljam seorang yang fasih agama dan penghafal Al-Quran. Garis keturunan Ibnu Muljam kabilah Murad. Tidak ada sumber sejarah yang mencatat hari lahir Ibnu Muljam. Namun ada yang mengatakan bahwa dia sempat merasakan masa jahiliyah. Ibnu Muljam dahulu bukanlah orang yang jahat. Dia dikenal sebagai ahli ibadah, gemar berpuasa di siang hari dan melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Ia juga mendapat gelar Al-Muqri. Semasa pemerintahan Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab,
Ibnu Muljam mendapatkan kepercayaan sebagai pengajar Al-Quran oleh Sayyidina Umar. Bahkan rumahnya diperluas dan didekatkan dengan masjid demi pengajaran Al-Quran. Dan Ibnu Muljam sebenarnya adalah sosok pendukung Khalifah Sayyidina Ali. Namun sikap politiknya yang berbeda ketika terjadi perang Siffin yang mengawali ketidakberpihakannya. Berawal dari perang Siffin, perang antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 37 Hijriah. Perang ini terjadi lantaran ada dugaan dan saling tuduh-menuduh terkait pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Ketika kelompok Sayyidina Ali hampir menang, Muawiyah menawarkan perundingan sebagai penyelesaian permusuhan. Sayyidina Ali menerima tawaran Muawiyah, sehingga menyebabkan 4.000 pengikutnya memisahkan diri keluar dari barisan. Ia merasa baik Sayyidina Ali dan Muawiyah tidak benar dan dicap sebagai kafir. Sejarah mencatat kelompok ini nantinya disebut sebagai kelompok Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja, artinya keluar atau membelot. Termasuk di dalamnya adalah Ibnu Muljam. Cinta kepada sang pintu ilmu berubah menjadi benci, menyolidkan diri menjadi gerakan oposisi. Pernah suatu waktu Abdullah bin Abbas diperintah oleh Sayyidina Ali mengintai keseharian kelompok yang memiliki semboyan la hukma illa lillah itu. Putra Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu takjub dengan keseharian mereka. Puasa di siang hari, ibadah di malam hari. Sayyidina Ali yang mendapat laporan itu sontak menyahut mendengar semboyan la hukma illa lillah. Kalimat benar yang dipakai untuk tujuan batil, ucap Sayyidina Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis telah mewaspadakan kemunculan generasi Ibnu Muljam ini. Yahruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'ana laysat qira'atukum ila qira'atihim wala salatukum ila salatihim syai'a wala siyamukum ila siyamihim syai'a yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim la tujawazu salatahum tarakiyahum yahrukuna minal islam kama yahrukus sahmu minar ramiyah. Akan muncul suatu kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran. Bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula solat kalian daripada solat mereka, juga puasa mereka dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujjah bagi mereka. Namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka, yakni mereka mengira Al-Quran membenarkan mereka, padahal mereka bertentangan. Solat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam bagai anak panah keluar dari busurnya. Tidak hanya berseberangan dengan Sayyidina Ali, Ibnu Muljam juga merencanakan rencana jahat bersama dua orang temannya, yaitu Barak bin Abdullah At-Tamimi dan Amr bin Bukair At-Tamimi. Mereka berkumpul di Mekah dan melakukan perundingan. Setelah perundingan selesai, mereka bertiga sepakat merencanakan pembunuhan untuk 3 orang dalam waktu saat yang sama. Disebutkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqah Al-Kubrohnya, Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali, Barak membunuh Muawiyah, dan Amruh membunuh Amr bin As. Ibnu Muljam datang ke Kufah. Saat bertemu dengan pendukungnya, ia bertemu dengan seorang wanita berwajah cantik bernama Utam Putri Sajanah bin Adi dan jatuh cinta kepadanya. Tidak hanya itu, Ibnu Muljam juga langsung melamarnya. Utam yang ayah dan saudara laki-lakinya tewas dalam perang Nahrawan, perang antara pasukan Khawarij dan pasukan Sayyidina Ali, langsung menerima lamaran tersebut dengan syarat mahar kepala Sayyidina Ali.
pada subuh waktu yang mulia, Jumat hari yang mulia, dan Ramadan bulan yang mulia, Sayyidina Ali ditebas dengan pedang oleh Ibnu Muljam dalam keadaan sholat. Ibnu Muljam berteriak meronta sembari mengutip firman Allah Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Peristiwa ini begitu memilukan dan tercatat sebagai salah satu pembunuhan paling keji dalam sejarah Islam. Pemilik pedang Zulfikar itu akhirnya wafat 3 hari kemudian akibat tebasan pedang yang sudah dilumuri racun oleh manusia laknatullah.